Mulai dari IHSG, saat ini tren dari IHSG masih uptrend dan indeks pada hari ini sudah berhasil menembus garis resistennya. Seperti yang Anda bisa lihat di layar, indeks pada hari ini sudah berhasil keluar dari daerah konsolidasinya yang sudah berlangsung selama 2 minggu terakhir. Saat ini IHSG sudah berhasil break dari konsolidasinya dan ada kemungkinan dalam minggu depan IHSG masih bisa naik lebih tinggi lagi dengan target itu di level 6.500. Saat ini perhatian utama yang menjadi perhatian utama adalah isu PSBB yang akan diperketat pada hari Senin depan. Namun jika melihat pola dari IHSG pada hari ini, kemungkinan market sudah tidak akan terlalu terpengaruh oleh rencana PSBB ini. Kemungkinan market masih bisa naik lebih tinggi lagi. Di dalam video kali ini saya akan membahas sektor-sektor apa saja yang kemungkinan dalam minggu depan masih bisa naik kencang. Oke. Saya akan mulai masuk dari sektor basic industri. Kita mulai dari BRPT. Saat ini BRPT masih sideways cenderung turun. Belum ada tanda untuk masuk. Kita skip dulu. CPIN saat ini sudah bisa mulai dibeli. Tren dari CPIN saat ini sudah mulai uptrend dan harga juga saat ini baru mulai naik dari daerah supportnya. Secara weekly juga tren dari CPIN saat ini masih cukup bagus, masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai target dari CPIN. Saat ini Anda masih bisa membeli CPIN. Kemudian kita masuk ke ke Java. Java saat ini trennya juga sudah mulai cukup bagus. Setelah saat ini tren dari Java masih downtrend, masih sideways. Namun sudah ada beberapa indikator yang memberikan sinyal awal jika Java sudah mulai akan masuk ke fase uptrend. Secara weekly juga Java masih cukup bagus, masih uptrend. Saat ini Anda masih bisa membeli Java dengan target price itu di level 1720. Selanjutnya kita masuk ke SMGR. Saat ini SMGR masih sideways. Belum ada tanda-tanda untuk masuk di SMGR. Kita wait and see dulu. Kemudian kita masuk ke sektor consumer. Untuk gudang garam. Gudang garam saat ini trennya masih downtrend. Harga pada hari ini berhasil naik sedikit, namun masih tertahan di daerah resistennya di downtrend lainnya. Wait and see dulu untuk gudang garam. Tunggu pada saat harga berhasil break garis resistennya, baru aman untuk dibeli. Sampurna juga demikian, saat ini tren dari Sampurna masih downtrend dan harga juga saat ini masih tertahan di daerah resistennya. Wait and see dulu untuk Sampurna. Selanjutnya kita masuk ke saham Hoki. Hoki saat ini masih sideways. Wait and see dulu untuk Hoki. Secara weekly tren dari Hoki masih uptrend, namun harga saat ini masih untuk chart daily-nya Hoki belum memberikan sinyal untuk masuk. Kita wait and see dulu. ICBP saat ini masih downtrend. Saat ini belum ada tanda-tanda untuk masuk di ICBP. Kita skip dulu. Kemudian kita masuk ke Unilever. Unilever saat ini masih downtrend.
sebaiknya di skip dulu, belum ada tanda-tanda untuk masuk. Dan secara weekly juga tren dari Unilever saat ini sudah semakin trennya sudah semakin downtrendnya semakin kuat. Saat ini support dari Unilever berada di level 6.400. Kita wait and see dulu. Kita tunggu pada saat harga menyentuh daerah supportnya. Kemudian kita masuk ke saham Wood. Wood saat ini masih sideways cenderung turun. Saat ini belum ada tanda-tanda untuk masuk di Wood. Trennya juga masih sideways. Kita wait and see dulu untuk Wood. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSX Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market, sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor finance untuk BCA. Saat ini BCA masih uptrend dan harga juga saat ini masih berada cukup dekat dengan supportnya. Saat ini Anda masih bisa membeli BCA dengan target price itu di level 37.000. Namun untuk BCA karena swingnya yang agak lambat, Anda harus agak sabar pada saat memegang BCA karena untuk swing hariannya biasa hanya sekitar 1-2% saja. Kemudian kita masuk ke BBNI. Saat ini BBNI sudah bisa mulai dicicil beli. BBNI pada saat ini sudah mulai berusaha untuk menembus garis downtrend lainnya. Dan juga tren dari BBNI saat ini sudah
mulai masuk ke daerah positif. Ada kemungkinan dalam minggu depan BBNI mungkin sudah mulai akan bergerak naik. BBRI saat ini juga sudah confirm untuk dibeli. Pada hari ini BBRI sudah berhasil break di atas garis downtrend lainnya, dan kemungkinan BBRI masih akan lanjut dalam minggu depan dengan target price yang masih cukup jauh. Secara weekly Anda bisa lihat chart weekly dari BBRI. Saat ini BBRI sudah menyelesaikan fase konsolidasinya selama hampir 6-7 minggu, dan saat ini BBRI kemungkinan sudah mulai akan bergerak naik. Ini adalah chart weekly dari BBTN. Saat ini BBTN juga trennya sudah mulai bagus, dan harga juga saat ini masih cukup dekat dengan daerah supportnya. Target untuk BBTN saat ini berada di level 2000. Saat ini Anda masih bisa membeli, masih ada jarak yang cukup jauh. Selanjutnya kita masuk ke BMRI. Saat ini tren dari BMRI masih downtrend, namun harga saat ini sudah mulai berusaha untuk break garis downtrend lainnya. Secara weekly BMRI masih uptrend, dan harga juga saat ini sedang berada di sekitar daerah support dari weekly-nya. Tren dari BMRI saat ini juga sudah mulai cukup bagus setelah Anda bisa lihat selama hampir sejak bulan November BMRI hanya bergerak sempit. Saat ini harga sudah mulai berusaha untuk keluar dari daerah konsolidasinya. Bisa diambil. Selanjutnya kita masuk ke sektor trade untuk ACE. ACE saat ini bisa dibeli. Tren dari ACE saat ini sudah cukup bagus, sudah uptrend, dan harga juga saat ini masih berada di sekitar daerah supportnya. Target dari ACE saat ini berada di level 1920, masih bisa diambil. Selanjutnya untuk BMTR. BMTR saat ini trennya juga sudah mulai uptrend, dan harga saat ini sedang berada di daerah support. Ada kemungkinan dalam minggu depan BMTR sudah akan bergerak naik dengan target price itu di level 370. Saat ini Anda masih bisa membeli BMTR. Kemudian kita masuk ke ERA. ERA saat ini juga bisa dibeli. Tren dari ERA saat ini masih uptrend, dan harga juga saat ini masih berada di daerah supportnya. Target dari ERA saat ini berada di level 2650. Secara weekly juga chart dari ERA masih cukup bagus. Kemungkinan dalam minggu depan ERA masih akan naik lebih tinggi lagi, bisa dibeli. Selanjutnya kita masuk ke MNCN. MNCN saat ini trennya masih uptrend, namun swing dari MNCN saat ini agak sempit. Untuk MNCN masih ada peluang untuk naik lebih tinggi lagi, namun karena pergerakan hariannya yang agak lambat, Anda harus agak sabar saat memegang saham MNCN. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap yang meliputi semua sektor yang ada,
Silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real-time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.